Sebagai coach saya, coachingnya Ibu Etri, dan observernya Ibu Napriulina. Untuk kasus 2 ini ceritanya ada seorang murid yang merasa tidak adil oleh guru les privatnya. Kemudian dia mendapat dan merasa nilainya lebih rendah dibanding yang ekspektasi. Mungkin saya mulai. Silahkan dari Ibu Etri dulu nih sebagai coachingnya. Permisi. Ya, silakan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ya. Kira-kira kalau saya mau bicara sebentar sama Bu Latifah, mengganggu nggak, Bu? Tidak ada, tidak apa-apa. Saya juga sedang tidak sibuk saat ini. Silakan saja. Oh, maaf sebelumnya ya, Bu. Jika saya merepotkan Bu Latifah. Tidak apa-apa. Saya mau minta waktu sebentar ya, Bu. Saya ada yang mau saya tanyakan, terus ada juga yang mau saya bicarakan gitu sama Ibu tentang masalah saya. Ya, tentu saja boleh. Apa yang sebenarnya kamu ceritakan? Begini, Bu. Kira-kira kalau saya cerita begini, enak nggak ya, Bu ya? Saya soalnya yang saya ceritakan ini masalah guru yang lain sih, Bu. Gak apa-apa ya, Bu ya? Ya, ceritakan saja dulu. Siapa tahu nanti setelah perbincangan ini kita dapat solusi yang terbaik. Ya, begini, Bu. Belakangan ini saya kurang merasa nyaman gitu loh, Bu, sama salah satu mata pelajaran. Jadi, saya nggak tahu entah kenapa saya itu merasa tidak nyaman aja seperti itu dengan mata pelajaran yang itu. Baik. Ada hal lain? Hal itu? Saya hanya ingin mendapatkan solusi, Bu, dari permasalahan yang saya hadapi ini seperti itu. Biar nanti saya tidak merasa tidak nyaman lagi untuk belajar mata pelajaran ini. Baik. Bagaimana mengikuti pelajaran yang kamu coba kamu ceritakan lebih dalam? Begini, Bu, saya itu agak bingung ya, Bu, mengapa saya rasa kalau saya diperlakukan tidak adil sama Pak Doni. Kira-kira apa yang harus saya lakukan ya, Bu? Kenapa kamu berpikiran rasa diperlakukan tidak adil? Saya merasa kalau saya diperlakukan tidak adil oleh Pak Doni. Begini, Bu, Pak Doni kan ada membuka les privat nih, dan sebagian murid di kelas itu mengikuti les privat sama beliau. Tapi kecuali saya yang tidak mengikuti les itu, Bu. Jadi saya merasa tidak nyaman. Waktu pembelajaran di kelas itu, perasaan saya seolah-olah Pak Doni itu menyindir saya gitu loh, Bu. Karena saya yang tidak mengikuti les privat itu, Bu. Begitu, Bu Latifah. Lalu selain perasaan tidak nyaman itu, ada hal lain yang kamu rasakan? Kalau yang saya rasakan, saya juga merasa kalau nilai saya yang diberikan Pak Doni itu sepertinya tidak adil, Bu, dari murid-murid yang lain. Maksud saya dari murid-murid yang mengikuti les itu, Bu. Biasanya kan saya itu selalu mendapatkan nilai yang tertinggi, Bu, daripada teman-teman saya yang lain. Sebelum adanya Pak Doni mengadakan les itu, tapi sekarang kayaknya sepertinya nilai saya yang rendah, Bu, dari teman-teman saya yang les privat sama Pak Doni. Baik. Mereka seperti apa? Tidak adil. Bisa kamu ceritakan lagi?
Begini Bu, rasanya saya sudah menjawab soal-soal yang diberikan oleh Pak Doni itu dengan baik. Terus saya juga sudah mengerjakan tugas-tugas, semuanya selesai Bu. Yang saya tidak pernah terlambat mengumpulkan tugas. Setelah kamu menghadapi ini, apa saja yang sudah kamu lakukan untuk menurut kamu solusi dari dirimu sendiri untuk mengatasi ketidakadilan itu yang sudah kamu lakukan? Yang aku tuh lagi merekam. Begini Bu, rasanya selama ini kan saya sudah rajin belajar nih Bu, dan selalu mengulang pelajaran yang telah diberikan Pak Doni. Jadi saya menduga bahwa nilai kecil yang saya dapatkan itu karena saya tidak mengikuti les privat yang diadakan oleh Pak Doni Bu. Apakah kamu pernah mendiskusikannya langsung dengan Pak Doni? Gimana ya Bu? Belum sih Bu kalau saya bicara sama Pak Doni, soalnya saya juga nggak enak dan takut dimarahi juga Bu kalau saya bicara langsung. Saya merasa nilai teman-teman dulu tidak pernah lebih tinggi dari saya Bu. Tapi setelah mereka les dengan Pak Doni, nilai saya malah selalu lebih kecil dari mereka. Pak Dodi yang menurutmu tidak adil dalam memberi nilai? Apakah kamu sudah membandingkan jawaban punyamu dengan punya teman-teman yang lain? Belum juga Bu, soalnya saya sudah merasa tidak nyaman duluan dengan Bapak Dodi, sehingga saya sudah membandingkan jawaban punya saya. Saya sebenarnya sudah memiliki nomor kontak Pak Doni Bu. Saya ingin menanyakan dugaan saya selama ini. Lalu, kenapa tidak kamu langsung katakan saja dengan menghubungi Pak Doni? Tapi itu Bu, saya merasa takut sama Pak Doni Bu. Soalnya nanti kalau saya dimarahi Pak Doni, terus nanti nilai saya semakin rendah Bu. Jadi saya merasa ragu Bu untuk bertanya langsung sama Pak Doni. Apakah Pak Doni pernah marah? Sebenarnya Pak Doni itu baik sih Bu. Pada saat menjelaskan juga mudah dipahami. Dan saya senang belajar sama beliau. Kalau begitu, sebaiknya kamu tanya dulu untuk menghubungi beliau. Ya, mungkin itu dapat membantu masalahmu. Benar juga ya Bu. Seharusnya saya coba menghubungi Pak Doni dulu ya Bu. Daripada saya menduga-duga dan tidak tahu sebenarnya apa alasan kenapa nilai saya rendah atau cuma perasaan saya saja yang merasa Pak Doni tidak adil. Nah, betul itu. Kita jangan dulu berprasangka balik. Nanti setelah kamu menghubungi Pak Doni, kira-kira apa yang akan kamu sampaikan ke beliau? Mungkin saya ingin menanyakan dulu Bu, apakah tidak ikut les privat itu nanti akan mempengaruhi nilai saya di kelas atau tidak? Selain itu, saya juga ingin menanyakan alasannya mengapa nilai saya selalu kecil saat ulangan waktu di mata pelajarannya Pak Doni Bu. Nah, betul itu. Selain itu, kira-kira kekuatan apa yang kamu punya sehingga kamu yakin kamu bisa mendapat nilai tinggi tanpa harus ikut lesnya Pak Doni? Begini Bu, saya sebelumnya kan selalu juara kelas nih Bu. Selain itu, saya juga selalu belajar dengan rajin di rumah, walaupun saya tidak ikut les sama Pak Doni. Jadi setelah itu akan saya akan bertanya sama Pak Doni Bu mengenai dugaan saya itu. Selain itu, saya juga akan kembali memeriksa jawaban saya
waktu ulangan kemarin itu jawabannya apakah memang betul semua atau memang ada yang salah juga? Nah, betul itu. Ide yang bagus sekali. Lalu, apakah ada lagi yang akan kamu lakukan? Saya akan untuk ikut les, saya rasa tidak bisa, Bu, karena saya membantu orang tua bekerja kalau sepulang sekolah. Terlebih lagi, tidak cukup biaya untuk ikut les tersebut. Namun, saya bisa minta bantuan teman sebangku yang kebetulan ikut les privat, Bu, sama Pak Doni. Andi adalah teman baik saya yang selalu bersedia membantu saya, terutama dalam belajar, Bu. Baik. Nah, selanjutnya kira-kira apa yang kamu ke depan untuk tujuan itu? Yang pertama, saya akan menghubungi Pak Doni dulu deh, Bu, untuk menanyakan mengenai dugaan saya tersebut. Siapa tahu kan hanya dugaan saya saja, Bu. Yang kedua, saya akan mengoreksi jawaban saya saat ulangan. Apakah jawaban saya itu memang betul semua atau ada yang salah? Terus yang ketiga, saya akan meminta bantuan teman sebangku saya, Bu, dalam belajar jika ada yang kurang saya pahami, yang bisa mereka dapatkan waktu les sama Pak Doni. Luas sekali, itu yang bagus. Besok rencana itu. Tapi komitmen apa yang akan kamu lakukan supaya rencana kamu tadi bisa berjalan dengan lancar? Yang pasti, otomatis saya harus memberanikan diri dulu, Bu, untuk menanyakan sama Pak Doni. Mungkin saya akan tanya Pak Doni lewat telepon aja dulu ya, Bu, ya. Atau saya bisa chat WA aja dulu ya, Bu, ya. Supaya saya bisa tahu mengenai dugaan saya atas ketidakadilan Pak Doni tadi terhadap saya. Selain itu, saya juga harus lebih teliti dalam menjawab soal ulangan. Siapa tahu memang jawaban saya banyak yang salah, Bu. Iya, baik. Lalu, siapa yang kira-kira bisa membantumu menjalankan komitmen ini? Saya kira Andi, teman saya sebangku itu bisa, Bu, membantu saya untuk menemani saya ketika menghubungi Pak Doni ataupun mungkin ketika saya menghadap Pak Doni. Selain itu, saya juga akan memintanya untuk membantu saya belajar, Bu. Mungkin saja banyak hal yang waktu di les privat ada pelajaran yang tidak saya ikuti seperti itu, Bu. Nah, betul. Itu sangat baik sekali. Ibu sangat setuju dengan rencananya. Baik. Terima kasih ya, Bu. Saya senang Ibu mau meluangkan waktu mendengarkan cerita saya. Iya, sama-sama. Kita saling membantu ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Saya mohon izin kembali ke kelas ya, Bu. Iya, silakan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih banyak, Bu Latifah, sudah membantu saya.